Monitoring dan evaluasi MONEF pembelajaran dan lulusan program studi. MONEF ini terdiri dari 1. MONEF materi pembelajaran, kesesuaian metode pembelajaran dan metode penilaian pembelajaran. Yang kedua, monitoring ketercapaian CPMK dan CPL. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan. Yang keempat, monitoring jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan setiap program studi. Yang kelima, monitoring masa tempuh kurikulum dan masa penyelesaian studi mahasiswa setiap program studi. Yang keenam, monitoring tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. Pada video kali ini kita akan membahas terkait masalah poin pertama, yakni MONEF materi pembelajaran, kesesuaian metode pembelajaran dan metode penilaian pembelajaran. Adapun dasar hukum ini kita pakai dasar peraturan Menteri Dikti Saintek nomor 39 tahun 2025 pasal 11 sampai pasal 14, yakni standar proses pembelajaran, dan pasal 24 sampai 25 tentang penilaian dan evaluasi proses pembelajaran. Tahapan sebagai berikut. Tim dosen mata kuliah mengisi identifikasi materi, metode pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang tercantum di form 1. Berikut contoh form 1 yang terlampir, yakni seperti yang tertera di video ini. Tahapan berikutnya, Prodi dibantu JMPS, Jaminan Mutu Program Studi, untuk merekapitulasi form 1 tersebut, di mana rekapitulasi monitoring, kesesuaian materi pembelajaran, metode pembelajaran dan metode penilaian dengan RPS ada di form 2 seperti contoh berikut. Selanjutnya, jika terdapat ketidaksesuaian terkait masalah materi, metode dan penilaian belum mencapai 100%, misalnya hal yang dilakukan adalah klarifikasi serta merencanakan tindak lanjut yang akan dilakukan, termaktub di form 3 seperti contoh berikut. Contoh form 3 yang terpampang di video ini. Langkah selanjutnya adalah koordinator prodi dibantu Jaminan Mutu Program Studi untuk membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi. Format laporan dalam lampiran 1. Adapun hal yang perlu diperhatikan, yakni dosen wajib membuat MONEF sebagai penilaian SKP pendidikan. Berikut adalah form MONEF pembelajaran yang untuk penting diperhatikan bahwasanya Bapak Ibu sekalian, langkah pertama yang harus dilakukan yakni mengcopy seperti contoh berikut ini, bahwasanya klik kanan, dibuat salinan. Setelah salinan sudah tercopy, diharapkan untuk memberikan rename. Dimana di rename itu harus tercantumkan nama fakultas dan nama prodinya. Semisal Fakultas Pertanian, prodi MSP. Baru kita save kembali. Setelah tercopy dan di rename, langkah selanjutnya yakni kita buka file yang sudah di rename tadi, dan di situ tercantum petunjuk pengisian, di mana
Yang pertama, pengisian awal oleh tim jamu, yakni pengisian dilakukan hanya di sel yang berwarna hijau. Yang pertama, pengisian identitas prodi dilakukan di sheet data. Di sheet data yang mana meliputi nama prodi, nama koor prodi, dan NIP koor prodi. Selanjutnya NIP dan nama dosen. Lantas yang kedua, pengisian mata kuliah dilakukan di sheet kurikulum CPL yang meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, paket semester, dan SKS di sel B6.E. Yang selanjutnya, uraian CPL di sel H5 sampai P5. Selanjutnya, nilai CPL masing-masing mata kuliah di sel H6P. Yang ketiga, kemudian dilakukan generate, pembuatan sheet masing-masing mata kuliah dan list daftar mata kuliah dengan mengklik link generate di sheet data. Yang pertama, pengisian identitas prodi dilakukan di sheet data. Klik sheet data, di situ tercantum data program studi, nama program studi, koordinator program studi, NIP koordinator program studi. Nah, perlu diketahui bahwasanya Bapak Ibu penting untuk mengisi nama-nama tersebut dan data di data dosen juga, NIP dan nama dosen untuk dilengkapi. Selanjutnya kita ke kurikulum CPL, di mana pada sheet ini kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan CPL-nya ini harus terisi dengan benar, di mana hal yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk sebelum mengisi ke sheet ini, untuk mempersiapkan di Excel dulu. Berikut data yang kami persiapkan untuk menjadi contoh dan yang untuk dilengkapi. Berikut contoh ini, bahwasanya data-data ini untuk dilengkapi selengkap mungkin sebelum di copy ke datasheet. Berikutnya ini data kurikulum yang beserta dilengkapi dengan CPL-nya, di mana setiap mata kuliah ini sudah terdapat CPL masing-masing, di mana patut untuk dilengkapi sebelum dimasukkan ke sheet. Setelah data dosen dan data kurikulum sudah dipersiapkan, sudah dilengkapi, selanjutnya kita copy paste dari data Excel-nya ke Google Sheet. Baik, setelah data dosen sudah dilengkapi, selanjutnya ke data kurikulum CPL. Kita copy dari kode mata kuliah sampai SKS. Selanjutnya kita copy yang CPL-nya.
Adapun jika CPL tidak terbaca, diharapkan untuk diatur agar bisa terbaca dengan sempurna. Selanjutnya Bapak Ibu, jikalau di sheet kurikulum CPL ini sudah lengkap datanya, dimohon selangkah selanjutnya kita kembali ke sheet data, di mana di sheet data ini kita akan menemukan menu generate daftar mata kuliah dan sheet seperti yang tercantum di kanan atas ini. Adapun jika sudah diklik generate data daftar mata kuliah dan sheet ini, maka data mata kuliah yang ada di kurikulum, di sheet kurikulum tadi akan terduplikasi, akan tercopy di menu di sheet daftar mata kuliah ini. Baik, kita klik OK. Adapun kita ketika ngeklik generate itu akan menemukan langkah seperti ini. Kita klik lanjutan saja. Lantas ke membuka Monef SPMI. Lantas ke kita ini pelajari alasan. Lanjutkan, klik lanjutkan. Lantas akan muncul masukkan password. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu generate mata kuliah tersebut. Adapun setelah diklik generate, kita melihat di sheet daftar mata kuliah, yang mana di sini akan muncul daftar mata kuliah hasil generate tersebut, dan setiap mata kuliah ini akan tercopy di sheet di sampingnya ini, dimana sheet ini harus diisi dengan oleh dosen masing-masing mata kuliah. Setelah mata kuliah ini sudah tersedia secara keseluruhan, langkah selanjutnya setelah ini tersedia semua form ini untuk disebarkan ke dosen yang mana selanjutnya dosen yang bersangkutan untuk mengisi mata kuliah tersebut, seperti pengisian langkah selanjutnya pengisian per sheet mata kuliah oleh pengampu mata kuliah. Yang pertama, untuk menuju sheet mata kuliah yang akan diisi bisa dilakukan melalui sheet daftar mata kuliah, kemudian klik mata kuliah yang akan diisi. Yang kedua, di masing-masing sheet mata kuliah terdapat 4 buah form. Terdapat link navigasi untuk pindah antar form. Yang ketiga, pengisian dilakukan hanya pada sel yang berwarna hijau. Yang keempat, di form 1, pengisian dosen pengampu dilakukan di sel M14 sampai M18. Di form 4, bagian kolom AE sampai AI diisi hanya yang ada CPL-nya saja. Yang tidak ada CPL-nya ditandai dengan merah muda. Penulisan angka desimal memakai tanda koma. Selanjutnya yang keenam, di form 6, bagian kolom AW sampai AY
diisi hanya jika ada CPL yang tidak tercapai. Selanjutnya kita menuju ke ke sheet daftar mata kuliah, di mana dalam kali ini saya mencoba memakai mata kuliah dinamika populasi yang diampu oleh Pak Firman. Adapun ketika diklik sudah di mata kuliah itu tersebut, kita klik ini dan akan muncul form 1 yang mana form 1 ini harus diisi secara lengkap oleh dosen pengampu. Materi pembelajaran ini diambil dari RPS atau kontrak mata kuliah. Perlu diketahui sebelumnya Bapak Ibu untuk tidak lupa men-setting nama pengampu mata kuliah dan waktu monitoring. Adapun pilihan pengampu ada di sebelah kanan ini, daftar pengampunya. Dalam hal ini saya mengambil contoh mata kuliah yang diampu oleh Bapak Firman Farid Muhsoni. Adapun waktu monitoring ini pada saat dosen, masing-masing dosen mengisi pada hari itu. Untuk pengisian kesesuaian materi dengan RPS ini, kesesuaian metode pembelajaran dan kesesuaian metode penilaian dengan RPS untuk diisi oleh masing-masing pengampu sebagaimana yang dilakukan secara real pada tiap pertemuan. Setelah Bapak Ibu sudah mengisi kesesuaian dengan RPS ini, hasil yang keluar ini akan terlink ke form 3. Selanjutnya kita masuk ke form 3, di mana Bapak Ibu sekalian diwajibkan untuk mengisi semua evaluasi hasil monitoring ketidaksesuaian materi pembelajaran ini, metode pembelajaran dan metode penilaian serta rencana tindak lanjutnya. Langkah selanjutnya, tanggapan hasil monitoring ini ada 2 jawaban, yakni setuju dan tidak setuju. Silahkan diisi sesuai realita yang terjadi. Adapun faktor penyebab, semisal materi terlalu banyak, sedangkan apa yang akan dilakukan dalam rencana tindak lanjutnya, semisal dilakukan revisi RPS menyesuaikan dengan materi. Adapun setelah Bapak Ibu sudah melakukan pengisian di form 3 ini, dengan demikian untuk pelaksanaan monef materi pembelajaran, monef yang pertama yakni monef materi pembelajaran, kesesuaian metode pembelajaran dan metode penilaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh dosen itu cukup sampai di sini.
Sedangkan form 4 dan form 6 ini nantinya masuk ke Monef selanjutnya, yakni monitoring ketercapaian CPNK dan CPL. Untuk menyelesaikan Monef yang pertama ini, tim jaminan mutu prodi untuk melakukan rekap di sheet form 2 dengan mengupdate form 2. Adapun password itu sama yang semula, yakni pagar 12345 bintang 12345 pagar. Dengan melakukan update di form 2 ini akan tercantum hasil nilai yang Bapak Ibu dosen lakukan dan diisi di form sebelumnya. Jika semua dosen pengampu mata kuliah ini mengisi, akan terbaca dan akan keluar di form ini. Apabila di form 2 ini sudah terakumulasi semua, sudah terisi semua dengan nilai yang ada, maka tim jaminan mutu prodi bisa membuat laporan berdasarkan data yang tercantum di form 2 ini. Berikut format laporan Monef yang pertama yang harus dibuat.